Rahman dikurung. Kenapa sekarang Habib dikurung? Jangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Di kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-temanku semuanya untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau yang sangat tidak asing lagi. Bahkan beliau sering tampil di layar kaca. Beliau bernama Habib Ahmad Al-Habsyi. Acara ini diadakan di Parakan Saat RW 9 Arca Manik Bandung dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Oke teman-teman, selamat mendengarkan, semoga bermanfaat ya. Aku rindu padamu Nabi, jangan bilang kau perlukan kuat, jangan mentang-mentang sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Inna lillah, bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, Tuhan pemuda yang gila. Masya Allah, Masya Allah, فحين تربع ونولي هذا الحبيب على نادي السماوات والأرضون وما فيهن بدربي صلى عليه وأبطأ الجود نافي على عذر الوجود نشيد وألسنة الملائكة بتبشير Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
Alhamdulillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang numpang di muka bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Ibu, Bu, Bu, bau, bau, kok bau iya? Coba lihat pohon-pohon yang ada di luar sana. Ketika pohon-pohon itu daun-daunnya bergerak, sebenarnya pohon itu sedang bertasbih kepada Allah. Coba dengarkan ketika ada suara burung berkicau, sebenarnya burung pun sedang bertasbih memuji Allah. Kalau mereka saja tahu diri, apa enggak malu? Kita manusia, makhluk yang lebih sempurna, tapi malas betul bertasbih kepada Allah. Biar malam ini Allah berkahi kita. Kita getarkan masjid ini dengan bertasbih kepada Allah. Siap? Kita getarkan dengan menyebut nama Allah. Siap? Kalau kemarin kita kenal ada istilahnya vaksin Sinovac, ada namanya Astra, ada vaksin namanya Pfizer, ada namanya booster, ada namanya Nusantara. Tapi kita lupa sebenarnya ada satu vaksin yang dahsyat dari Allah yang dijamin akan mendatangkan ketenangan jiwa dan hati. Vaksin itu adalah vaksin jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati jiwa pasti tenang. Saya punya teman sudah berbagai macam vaksin disuntikan, sampai sekarang dihantui perasaan, enggak tenang, dihantui ketakutan. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu, kita vaksin hati kita, kita vaksin jiwa kita dengan zikir kepada Allah. Siap? Biarkan orang di luar sana menganggap kita semua gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat siapa? Allah. Daripada kita gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, semuanya Allah, biar makin semangat bertasbih dan menyebut nama Allah. Malam ini saya kasih satu bonus dari Nabi. La taqumus sa'ah, janji Nabi, kiamat tidak jadi Allah turunkan. Kiamat ditunda turunnya oleh Allah hatta la yuqalu fil ar Allah, Allah, Allah. Kalau seandainya kata Nabi masih banyak orang di muka bumi senang, semangat, bangga menyebut zikir Allah, Allah,
Allah kiamat ditunda turunnya. Kalau kiamat saja ditunda, apalagi musibah, apalagi bencana, apalagi malapetaka, apalagi wabah. Ternyata cara paling cepat menjaga kampung kita, negeri kita dari berbagai macam bencana dan musibah, termasuk wabah apapun, sering-sering menyebut lafaz Allah. Tapi kata Nabi, kalau sudah banyak orang yang malas menyebut lafaz itu, maka kiamat disegerakan oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Bapak Ibu, malam ini tabligh akbar saya pertama di Bandung setelah corona. 3 tahun sudah tidak berjumpa dengan masyarakat Bandung gara-gara corona. Semua jadwal saya dibatalkan gara-gara corona. Saya sempat protes dengan petugasnya. Kenapa kami nggak boleh ketemu jamaah? Kenapa? Petugas berkata, jangan Habib, Jakarta sedang zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa terkena positif corona. Kami sarankan, lebih baik Habib ikuti dulu pesan pemerintah. Saya tanya, apa pesannya? Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Waktu itu pesan yang lagi terkenal itu, bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar Habib. Saya amalkan pesan petugas. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif tapi istri positif. Ayo gara-gara siapa ini? Orang yang jenis apa? Leres. Kalau dulu sebelum corona datang, 1 hari sebelumnya setan dikurung. Kenapa sekarang Habib dikurung? Jangan-jangan ini kiamat sudah dekat. Leres. Leres. 3 tahun corona datang, 3 jenis virus berbeda-beda. Saya masih menyimpan semuanya file. Tahun pertama corona jenisnya alfa, yang langkah waktu itu hanya masker saja. Tahun kedua coronanya makin menggila, berubah jenisnya menjadi delta, yang langkah hand sanitizer dan oksigen. Lengkapi dengan bersalawat kepada Rasulullah. Siap? Siap? Satu hari saya dapat WA dari jamaah. Habib, bagaimana amalan yang paling cepat yang kalau kami amalkan bisa merubah murka Allah menjadi cinta, marahnya Allah, bencinya Allah menjadi cinta? Tahu ini? Apa? Kalau begini kata anak muda, lope-lope cinta. Tapi kata ibu-ibu, ini maknanya bisa berubah kalau sudah ada gerakannya. Kalau begini, lope-lope. Tapi kalau sudah mak-mak begini, itu sudah beda maknanya. Bagaimana caranya merubah murka Allah menjadi cinta, amarah Allah menjadi rahmat? Mau tahu? Dengan salawat saja beres.
Mana dalilnya? Nabi secara nggak langsung ngasih bocoran. Kata Nabi apa? Man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah langsung membalas kepadanya dengan apa? 10 kali salawat. Satu yang kita ucapkan untuk Nabi, 10 salawat yang kita kantongi langsung dari Allah. Semua ulama sepakat kalau Tuhan bersalawat kepada hambanya, itu artinya rahmat sedang dicucurkan untuknya. Ayo, 1 kali salawat dapat 10 rahmat. Jangankan 10, jangankan 10, 1 rahmat saja itu lebih luas dari murka Allah. 1 rahmat bisa menghancurkan dosa-dosa. Saya kasih contoh. Bapak Ibu masih ingat gak cerita Nabi tentang seorang wanita malam, pelacur, banyak dosa, diampuni Allah, masuk surga. Gara-gara apa? Memberi seteguk air kepada anjing. Gara-gara dia melakukan amal baik ini, kecil di matanya, besar di hadapan Allah Tuhannya, akhirnya dia meraih rahmat Allah. Allah berfirman dalam hadis kursi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketahuilah, kata Allah, rahmatku itu lebih dahsyat, lebih luas dari amarahku. Kalau sudah dapat rahmat Allah, dosa semuanya nggak ada apa-apa lillahi. Maka kejarlah rahmat itu, jalan pintasnya dengan sholawat kepada Rasulullah. 1 kali kau sholawat, 10 rahmat kau dapatkan dari Allah Tuhanmu. Sallallahu. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi orang yang pedih? Jawabannya al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pedih itu, kata Nabi, orang-orang yang ketika namaku disebut mulutnya diam, gak mau bersolawat kepadaku. Jadi nama Nabi disebut, didengar oleh telinganya, mulutnya diam, gak balas solawat. Itulah orang yang pelit menurut Nabi. 1 kali baca istighfar, hanya 1 dosa yang dihapuskan. 1 kali kita bersolawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Alhamdulillah. Sallallahu Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat khusus. Tugasnya tugas khusus. Kalau disebut Satgasus, tapi bukan anak buah sambung. Satgasus. Apa tugas malaikat ini? Keliling di muka bumi Allah. Untuk apa? Mencari orang-orang yang mau menggerakkan mulutnya bersalawat kepada Rasulullah. Kalau malaikat itu menemukan ada 1 kampung, di dalamnya orangnya bersemangat salawat kepada Rasul, yuballighuni min ummatis salam. Kata Nabi, malaikat itulah yang akan membawa salawat dari umatku lalu melaporkan kepadaku. Maaf anak-anak, Nabi dimakamkan di mana? Awas bilang Bandung. Ibu tahu Madinah? Balah Endah belok kanan. Susah ngasih tahu mak-mak. Itu kalau naik pesawat 9 sampai 10 jam sampai. Nanti ketika tadi kita bersolawat, ada malaikat akan bawa salawat kita, lapor kepada Nabi seraya berkata begini, Ya Rasulullah, ada 1 pengajian di masjid
Al-Mubarakah. Ya itu maksudnya. Itu aja kok repot. Di kampung Parakan saat. dihadiri Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Mereka berselawat kepadamu. Coba simpulkan, nama kampung kita dikenal Nabi loh. Nama kampung ini dikenal Jokowi saja kita bangga, apalagi yang kenal kampung kita Nabi. Ini cara paling cerdas membuat kampung kita diberkahi. Kenalkan dengan Rasulullah. Namamu, nama orang tuamu ikut disebut oleh makhluk yang namanya malaikat yang gak pernah maksiat. Apa enggak ketiban berkah kita ke depan? Betul? Namamu, nama orang tuamu ikut didengar oleh Rasulullah. Apa enggak jadi bahagia nantinya? Bapak Ibu maaf, mungkin saat ini orang tua kita sedang berada dalam kubur, sedang menangis, disiksa Allah karena dosa masa lalunya. Tapi berkat sholawat anak cucunya, orang tuanya dapat rahmat, dapat ampunan, dapat kemuliaan dari Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balikna sidana wa firlana mamadoya wasirat karomi. Bapak Ibu yang saya muliakan, 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Anak-anakku yang di atas diam, dengarkan baik-baik. Nanti yang berisik kita kasih hukuman. Yang berisik kita kasih hukuman. Nanti baca surah-surah pendek minimal Al-Baqarah. Kalau mau bercanda jangan di masjid, silakan keluar. Masjid ini rumah Allah, tempat yang paling mulia. Maka tunjukkanlah akhlak yang paling mulia di hadapan Allah, karena Allah melihatmu. Kalau ada yang mau bicara, keluar. Saya termasuk orang yang paling anti ketika majelis ilmu ada yang berbicara. Jangankan berbicara, sholat sunnah pun kalah pahalanya dengan majelis ilmu. Bahkan 1000 rakaat sholat sunnahmu nggak ada apa-apa dengan 1 kali kau duduk di majelis ilmu. Kalau sholat sunnah saja kalah, apalagi cuma sekedar berisik saja. Leres? Leres. Sekarang dapat hidayah jadi pendakwah. Lalu bikin lirik lagunya semuanya tentang dakwah. Namanya Ustadz Dery Sulaiman. Saya yakin ibu bapak pasti sering dengar lagu viralnya yang satu ini, mengingatkan tentang kematian. Begini lagunya, pasti hafal. Orang kaya mati, orang miskin mati. Siapa yang menyuruh mak-mak? Inilah kadang-kadang Pak, inilah kadang-kadang sifat wanita. Mak-mak, kadang-kadang kita belum siap menyosor. Tunggu kode dulu. Kadang-kadang kita belum siap nyosor. Tunggu kode suami. Kalau suami bilang, mama, belum siap menyosor. Nih biar kita gak saling rebutan, kita bagi saja, boleh? Saya bagian yang ngomong orang kaya, mama bagian yang mati. Yang kompak ya, biar ingat mati semua. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati. Bukan saya Pak. Silakan pulang dari sini, ajukan laporan ke polisi. Ini termasuk kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bu, sekali lagi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita sebelum Allah matikan kita,
Allah pastikan dulu tiket kematian kita husnul khatimah. Ya Rabbal. 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Malam ini Allah kumpulkan kita dalam rangka apa? Mengenang, mengingat, mengagungkan sebuah kejadian yang luar biasa. Kejadian yang sangat indah, karunia termulia yang Allah desainkan hanya untuk Nabi kita Muhammad. Traveling, perjalanan dunia menembus akhirat, dan itu hanya paket ini khusus untuk Nabi, nggak pernah buat nabi-nabi lain. Maka sebelum saya jelaskan, saya ajak dulu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk di bulan apa? Sya'ban. Kemarin bulan apa? Rajab. Tanpa terasa bulan depan kita masuk bulan mulia Ramadan. Sayang kalau kita nggak berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kita bisa menikmati jamuan indah Ramadan yang akan merontokkan semua dosa-dosa 11 bulan kita. Semuanya ikuti saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya Rabbal. Mustahil Nabi itu berjalan menembus batas waktu dari Mekah ke Palestina itu kalau naik unta 14 hari 14 malam. Itu baru Isra, belum Mi'raj. Katanya menembus langit, ketemu dengan Allah, masak 1 malam saja. Mana mungkin ini, mustahil ini katanya. Saya bilang dia, maaf ya Mas, Nabi itu bukan berjalan. Kalau Nabi yang berjalan, betul mustahil. Tapi ayat ini menceritakan Nabi diperjalankan. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke mana? Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi Nabi gak bakal terasa, Nabi gak bakal capek, karena Nabi bukan berjalan, Nabi diperjalankan. Saya kasih contoh biar pada paham. Ibu-ibu, besok saya mau berangkat ke Singapura. Perjalanan jauh, ratusan kilometer. Naik pesawat saja 2 jam. Saya bilang kepada Mbok di rumah saya, Mbak, besok Habib mau pergi ke Singapura. Siap Habib? Habib mau pakai gamis warna itu loh. Oke Habib, Mbak gosokin ya. Siap. Digosok. Habib, gamis sudah selesai. Mbak, besok pagi saya pakai. Gantungin dulu ya di sana. Baju saya digantungin. Sepanjang malam ada seekor semut masuk ke, naik ke gamis saya, masuk ke kantong saya. Besok pagi saya berangkat, saya pakai gamis itu. Saya terbang ke Singapura, naik pesawat 2 jam Pak. Saya belanja. Saya pulang lagi ke Jakarta. Jarak yang jauh cuma saya tempuh cuma 4 jam. Saya pulang ke rumah, saya buka gamis, saya kasihkan Mbak, tolong dicuci ya. Siap Habib, belum dicuci, ditaruh dulu di pinggir mesin cuci. Tiba-tiba semut yang saya perjalankan keluar dari kantong. Dia bikin telekonferensi semut-semut. Wahai semut-semut besti, percaya nggak kalian? Saya tadi baru pulang dari Singapura loh. Suwer sama geledek. Temannya nanya, emang Singapura di mana? Jauh. Berapa lama? Cuma berapa jam saja. Semutnya bilang, gila. Kamu nyebrang sungai saja butuh bermalam-malam, masa ke Singapura cuma 2 jam? Ini yang saya maksud. Semut diperjalankan oleh siapa? Saya. Semut gak akan merasa capek. Nabi bukan berjalan, yang betul Nabi diperjalankan. Faham? Kamu punya handphone Mas? Dia jawab punya. Yang bikin handphone
membangun siapa? Manusia. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Berarti Allah Tuhan, manusia cuma makhluk. Sekarang pasang telingamu mas. Manusia cuma diciptain, yang nyiptain Allah. Allah sayang, Allah kasih manusia otak. Otak itu kecil, lebih besar kepala. Maaf, di mana-mana lebih besar kepala atau otak? Kepala. Kalau ada yang lebih besar otak berarti turun ke dengkul. Lebih besar kepala ketimbang otak. Otak kecil, tapi subhanallah, dari otak yang kecil manusia bisa menemukan penemuan yang besar. Salah satunya handphone. Ayo, dulu kita nggak pernah kebayang ada SMS. Dulu saya merasakan kalau mau nulis surat itu nulis dulu, pergi ke kantor pos, masukin surat, belum jaminan sudah sampai, nunggu jawaban bulan depan. Begitu ada teknologi yang ditemukan manusia bisa bikin handphone, dalam handphone ada SMS. Dulu belum ada WA, SMS, apalagi video call. Cuma SMS. Saya bilang, mas, kamu berdiri di sini, saya SMS dari ujung dunia. Hitungan detik loh surat saya sampai. Nggak ada yang bawa surat saya, nggak ada kabelnya loh mas, hurufnya nggak kececer insya Allah. Hitungan detik bisa terbang surat saya. Kalau manusia bisa menerbangkan surat, hitungan detik kebangetan kamu meragukan Allah Tuhanmu, tidak mampu menerbangkan Nabi Muhammad penuh dan jasadnya dalam satu malam saja. Berarti kamu ini lebih beriman dengan Telkomsel. Atau jangan-jangan kamu lebih beriman kepada Indosat dan XL. Leres? Gak ada yang bawa SMS kita, gak ada kabelnya. Hitungan detik bisa sampai diterbangkan oleh otak manusia. Apalagi Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah